miliknya Tuhan, jemaat yang dikasihinya. Ibadah raya pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia, Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam ibadah raya pagi hari ini. Kami mengucap syukur sebab kasih karunia-Mu kami mengenal Allah sebagai Bapa kami, Allah yang sejati, Allah yang layak untuk menerima pujian dan sembah kami. Pagi hari ini kami datang kepada Engkau bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau, kami mau masuk dalam hadirat-Mu dan mengalami Engkau yang adalah Allah pemulih dalam kehidupan kami. Engkau yang tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang kami agungkan, Engkau Allah yang kami muliakan. Maka berkatilah ibadah raya ini dari awal sampai akhirnya. Engkau saja ya Tuhan yang dipuji-puji dan dimuliakan. Kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom jemaat Tuhan. Pagi ini ada sukacita, amin. Kita mau bersorak-sorai, kita mau tinggikan Allah kita karena Dia Allah yang baik bagi setiap kita. Dia yang senantiasa menyertai sepanjang hidup kita. Kita akan naikkan pujian, ada kuasa dalam pujian. Kita percaya di setiap puji-pujian kita, Tuhan berkuasa di atasnya. Yang lemah Tuhan kuatkan, amin. Yang sakit Tuhan sembuhkan dan pemulihan terjadi, amin. Tuhan Allah kita berkata, Tuhan Allah kita berkata di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita berkata di atas pujian umatnya. Katakan, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Mari tepuk tangan di atas kepala kita. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah dengan segenap hati kita. Sekali lagi. Membuka kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa.
rencanamu Bapa, pikiranku serahkan padamu. kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku Kami percaya Tuhan, kehendak-Mu atas hidup kami tidak akan pernah gagal. Kami sedang berjalan dalam track-Nya Tuhan, menuju kepada pribadi yang sempurna, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengasihi kami, mengiringi langkah-langkah kehidupan kami, hingga kami dapati bahwa hidup kami semakin memuliakan Tuhan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kami mengucap syukur, kami mau merendahkan diri, menyambut rencana Allah yang indah dalam kehidupan kami itu. Berkaryalah ya Tuhan, seluas-luasnya. Kami membuka diri untuk bentukan-Mu. Kami mengucap syukur pagi hari ini Engkau kembali menyediakan waktu bagi kami, membentuk kami kembali melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan. Berfirmanlah Tuhan, kami ini tanah liat, Engkau penjunan, bentuklah kami menjadi bejana-bejana seperti yang Engkau mau. Kami siapkan diri kami ya Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau menolong kami, membimbing kami untuk memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menyediakan pikiran dan hati kita untuk kita kembali merenungkan firman Tuhan. Saya yang berdiri di depan berkata-kata, tetapi Roh Allah tidak hanya membimbing saya, Roh Allah ada bersama-sama dengan kita semua, mengurapi pendengaran kita, pemahaman kita akan firman Tuhan. Mari kita nikmati firman Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal 22 ayat pertama sampai ayat yang ke-6 dengan tema Tuhan bersemayam di atas puji-pujian jemaat. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka diluputkan. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Saya ingin mengulang ayat pokok kita, yaitu pada ayat yang keempat. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian
Israel. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang saya kasihi, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa kekristenan sudah selesai dengan persoalan puji-pujian. Bahkan dapat dikatakan tidak ada sebuah gereja atau perkumpulan jemaat yang menolak puji-pujian kepada Allah. Paling yang dipersoalkan adalah apakah sebuah ibadah itu layak ada band lengkap, ataukah cukup dengan piano atau organ saja. Apakah pantas sebuah ibadah itu ada sebuah ungkapan emosi, tentu yang terkontrol ya, di mana kita bisa menari, di mana kita bisa menggerakkan tubuh, ataukah sebuah ibadah itu perlu dengan begitu hikmatnya sehingga ungkapan emosional itu sangat dibatasi, sehingga orang menyanyikan pujian itu dengan berdiri tegak dan melantunkan puji-pujian kepada Tuhan. Saya bersyukur meskipun perbedaan-perbedaan itu masih ada, tetapi sama sekali tidak pernah memungkiri bahwa puji-pujian adalah bagian penting di dalam kehidupan orang-orang percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu pagi hari ini kita mau melihat lebih dalam lagi apa yang ada di balik puji-pujian itu. Tuhan yang kita sembah, Allah yang memanggil Abraham, Allah yang mengutus Musa, Allah yang oleh karena kemurahannya memberikan anaknya yang tunggal kepada kita, Yesus Kristus, untuk menebus kita dari maut, dan kuasa maut, kuasa dosa itu sudah dikalahkan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus sebagai Bapa kita, adalah Allah yang tidak pernah mengatakan aku ini Tuhan, aku ini Allah, sembahlah aku. Coba kita cari dari Kejadian sampai Wahyu, Allah berkata aku ini Allah, sembahlah aku. Tidak pernah ada. Yang ada adalah iblis menuntut untuk disembah. Sebagaimana kita melihat dalam pencobaan di padang gurun yang dialami oleh Tuhan, iblis menunjukkan kerajaan dunia ini, lalu ia berkata, semua akan kuberikan kepadamu, syaratnya satu, sembahlah aku. Apakah dengan demikian kita berkata, oh kalau begitu enggak apa-apa ya enggak memuji Tuhan, toh dia tidak menuntut dipuji. Oh kalau begitu enggak apa-apa ya enggak menyembah Tuhan, toh dia tidak minta disembah. Saya bisa balik, kalau yang menuntut disembah kita sembah, maka kita sudah menjadi penyembah-penyembah iblis. Karena iblis itu menuntut disembah. Iblis itu berupaya menjadikan setiap orang itu budak-budaknya, dan dengan menjadi budak-budaknya, orang-orang itu menyembah kepada iblis. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mesti tahu sebuah kebenaran, bahwa yang tidak menuntut disembah atau tidak meminta disembah bukan berarti Allah itu tidak ingin atau tidak mau dipuji atau disembah. Dalam 10 perintah Allah, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Sebenarnya tersirat di sana
bahwa tidak ada Allah yang patut disembah selain daripada Tuhan sendiri. Dan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan, meskipun terjemahan ini menjadikan perkataan saya tadi bisa dianulir. Terjemahannya begini: jangan menyembah ilah lain, sembahlah aku saja. Ya, dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ada kata sembahlah aku saja. Tetapi itu maksudnya dalam bahasa aslinya, dalam bahasa terjemahannya tidak seperti itu. Tetapi maksud terjemahan ini tidak salah untuk membawa jemaat memahami bahwa Allah saja yang patut disembah. Meskipun tidak ada satu kata dalam Alkitab di mana Allah berkata, aku ini Tuhan, sembahlah aku. Aku ini Allah, sembahlah aku. Bill Gates, orang termasuk 10 besar orang terkaya di dunia ini, bukan Indonesia ya, dunia ini. Seseorang bersaksi bahwa dalam pertemuan-pertemuan umum ia tidak pernah mendengar Bill Gates itu berceramah atau berpidato lalu berkata, saudara-saudara, saya ini orang terkaya di dunia, atau termasuk orang yang terkaya di dunia. Dia tidak pernah keluar ucapan itu. Tetapi ia bisa pastikan orang yang menulis ini, bahwa semua orang yang mengetahui siapa Bill Gates akan mengakui bahwa dia adalah termasuk salah satu orang terkaya di dunia ini. Meskipun sekarang ini bukan nomor 1 lagi. Kalau tidak salah dia urutan ke-7 sekarang ini dari seluruh dunia. Sudah disalib dengan Elon Musk ya, dan yang lainnya. Maka kita menyadari Allah memang tidak menuntut untuk disembah. Tidak ada perkataan untuk memerintahkan disembah secara letterlek, secara jelas. Allah tidak meminta untuk dipuji. Tetapi kita yang tahu Allah, mau tidak mau keluar pujian dari mulut kita. Kita yang tahu siapa Allah itu, mau tidak mau kita itu keluar penyembahan kita kepada Allah. Malah iblis yang menuntut disembah. Jika kita tahu siapa iblis itu, tidak mau kita nyembah. Meskipun kamu minta, meskipun kamu nuntut, meskipun kamu iming-imingi saya dengan seluruh isi dunia ini, aku tahu siapa kamu iblis, aku tidak akan mau menyembah engkau. Meskipun engkau nuntut, meskipun engkau paksa, aku tak akan pernah mau menyembah. Sikap seperti ini dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia tahu siapa yang pantas dan layak disembah. Ia tahu Nebukadnezar, apalagi kok Nebukadnezar, patung yang tampak megah yang dibuatnya pun tidak layak disembah. Meskipun dituntut dengan ancaman hukuman dibakar, tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tahu siapa yang layak disembah, siapa yang layak dipuji, yaitu Allah, bukan Nebukadnezar, bukan patungnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu hari ini kita diajak untuk melihat dan mengenal Allah kita yang kita puji dan kita sembah itu. Siapakah dia? Pada ayat yang keempat yang masih terpampang di sana, kita melihat, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Pertama kita melihat ada sesuatu yang tidak apple to apple. Engkau yang kudus bersemayam di atas puji-pujian Israel.
tidak bisa disejajarkan antara pencipta dengan ciptaan. Bahkan umat pilihan Allah sekalipun tidak pernah bisa disandingkan dengan Allah yang membebaskan mereka. Engkau berbeda dengan orang Israel, Tuhan. Tuhan itu berbeda dengan umat pilihannya. Tetapi justru karena perbedaan itu, kita itu tercengang. Ada sebuah orang YouTuber yang berkeliling Eropa dengan mobil, ya, karvan, mobil rumah. YouTuber ini asal Indonesia, menikah dengan orang Prancis kalau tidak salah. Dalam sebuah unggahannya ia berkata bahwa ia tidak pernah berpikir untuk tinggal di Eropa, apalagi berkeliling Eropa. Tapi suatu saat ia mendapatkan kesempatan datang ke Eropa dan melihat Eropa itu cantik. Bukan di kota-kotanya saja, tetapi malah di pedesaannya itu cantik sekali. Saya memang berapa kali berkelakar dengan Pak Andi, ya. Sebenarnya kalau cantik itu kalau lihat di YouTube itu, wah, di Swiss itu cantik sekali. Di ada lembah-lembah, di air sungai yang begitu jernih mengalir dan bahkan bisa langsung diminum. Di lereng pegunungan Alpen, aduh, cantik sekali kalau lihat pemandangannya, hijau, tak ada sampah, bersih, rumputnya rata. YouTuber ini berkata, saya yang tak pernah membayangkan Eropa, lalu bertemu dengan Eropa yang cantik itu. Saat itu saya jatuh cinta dengan Eropa. Bukan mau mengatakan bahwa mau mengagung-agungkan negeri orang, sama sekali tidak. Saya hanya mau mengasih contoh bahwa perbedaan yang memang tidak bisa apple to apple justru membuka kesempatan untuk kita tercengang dengan Tuhan. Ya, kalau kita itu bertemu dengan Tuhan, kita tercengang. Kalau kita mengalami kasih Tuhan itu kita tercengang. Saya ingat khotbah dari Bapak Penatua Titi tahun yang lalu di akhir tahun seperti ini. Pak Titi pada waktu itu berkata dalam khotbahnya, ya, Pak Penatua, mantan penatua kita ini, Pak Titi berhenti sejenak karena luapan emosi itu begitu kuat terasa. Pak Titi berkata seperti ini, kalau saya mengingat kasih Tuhan, tak mampu saya kalau saya tidak menangis. Betul ya Pak Titi ya? Betul ya. Saya masih ingat kata-kata beliau, kalau saya mengingat kasih Tuhan, tak mampu saya tidak menangis. Kenapa? Ketemu dengan Allah yang jauh melampaui diri kita, sehingga kita bisa berkata, siapa saya Tuhan? Siapa aku ini? Hingga Engkau berkenan untuk aku kenal. Siapa aku ini Tuhan? Maka Allah yang Maha Kudus itu bukanlah orang seperti saya. Allah yang Maha Kudus itu bukan orang yang bahkan yang paling mungkin terhormat di muka bumi ini. Ia lebih dari semuanya. Kekudusannya luar biasa. Kalau kita ini ciptaan bisa mengenal Allah seperti itu, bergetar hati kita, jemaat Tuhan. Apalagi ia mau bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kalau kita memuji Allah, apakah Allah sedang menanti-nanti? Ayo
Kok enggak ada yang muji aku? Pujilah. Hatiku kering ini enggak ada yang muji. Ya. Kok enggak ada yang menyembah aku? Wah, gimana ini? Aku bisa kekurangan penghargaan diri karena enggak ada yang nyembah aku. Ini gereja apa ini? Enggak ada penyembahan. Enggak ada orang yang muji aku. Enggak. Allah itu tidak ada orang yang menyembah dia sekalipun. Tidak ada orang yang memuji dia sekalipun. Dia tetap terpuji. Allah itu tidak ada orang yang menyembah sekalipun. Dia tetap Allah pencipta langit dan bumi. Oleh sebab itu kalau kita memuji Allah, janganlah kita punya perasaan bahwa kita berbuat jasa kepada Tuhan. Tidak. Tetapi harusnya kita bersyukur kalau kita diberi kesempatan memuji Allah. Sebab apa? Sebab dialah yang memberikan anugerah kepada kita. Pujian kita, puji-pujian kita yang tidak sempurna itu. Ya, kita orang-orang seperti saya ini tidak diberikan karunia untuk menyanyi dengan suara yang enak seperti song leader kita, seperti Ibu Nancy misalnya, pendeta muda Nancy yang sudah ada YouTube-nya loh, di like ya. Nah itu. Yang sering kali duet bersama mantan pacarnya, gitu ya. Kenapa tampil di YouTube? Ya karena tahu bahwa ia dikasih karunia untuk memuji oleh Tuhan. Kalau saya tampil di YouTube menyanyi, wah, orang jangankan sampai refnya, kalimat pertama saja langsung di skip. Ya. Ini pendeta bikin saya pergi ke THT ini. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita itu tidak sempurna, bahkan dengan suara paling emas sekalipun, apakah puji-pujian kita layak di hadapan Tuhan? Tetapi kalau Tuhan mau bersemayam di atas puji-pujian kita, itu anugerah. Itu anugerah. Itu kemurahan. Itulah yang membuat kita bersuka cita. Tuhan, puji-pujianku tak sempurna. Bahkan ada yang ngomong, Tuhan kalau aku nyanyi aku false. Tuhan kadang-kadang tempoku larinya entah kemana-kemana. Oleh sebab itu semua orang harus memuji Tuhan, tetapi tidak semua orang bisa menjadi worship leader. Ya. Tetapi kok engkau Tuhan mau bersemayam dan hadir dalam puji-pujianku? Aduh, kira-kira kita makin memuji atau tidak? Saya percaya kalau kita tahu rahasia ini, kita akan terus memuji dan memuji dan memuji. Karena apa? Allah berkenan, Allah yang Maha Agung itu berkenan hadir dalam puji-pujian kita, dalam penyembahan kita. Bersemayam seringkali juga diterjemahkan sebagai bertahta. Karena itu lagu pujian tadi tidak salah. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati menaikkan pujian dan seterusnya. Jangan dilanjutkan ya. Nanti kalau telinga Bapak Ibu sekalian agak terganggu, saya takut ya. Bertahta. Ada seorang bapak biasa, dia punya kemampuan dikit-dikit. Dia bukan seorang ahli mebel. Dia membuat sebuah kursi. Dia pelajari bagaimana membuat kursi. Ia lihat YouTube. Ia coba mulai cari kayu, mulai memasahnya, mulai menggergaji, memotong-motongnya dalam beberapa bagian. Lalu seorang sahabatnya
yang tahu bahwa dia bukanlah seorang ahli dalam membuat mebel di dunia perkayuan, berkata, untuk apa kamu bikin ini? Masa nanti kursimu itu yang kamu buat itu apakah bisa kokoh? Kokoh saja aku tidak yakin loh, kursi yang kamu buat ini kamu bukan ahlinya. Kokoh saja belum tentu, apalagi cantik. Belum tentu cantik. Tapi Bapak ingin terus membuat kursi itu. Setelah sahabatnya ini mendesak terus dia, Bapak ini berkata, kalau dalam hidupku ini Tuhan datang kedua kali, kalau dia berkenan duduk di kursi yang aku buat, betapa sukacitanya aku. Meskipun kursi yang aku buat itu mungkin tidak terlalu kokoh, apalagi cantik, tetapi Tuhan tahu aku membuatnya dengan tetesan kasih yang ada di dalam hatiku. Kalau Tuhan melihatnya, kalau Tuhan mengetahuinya dan mau duduk, betapa sukacitanya aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, puji-pujian kita itu seperti membuat tempat duduk atau tahta untuk Allah. Karena itu, meskipun engkau tak sempurna sama seperti saya, tapi satu hal, mari berikan hatimu sepenuhnya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebab ketika ia bertahta di atas puji-pujian, yang disentuh Allah itu bukan orang yang pintar nyanyi saja, bukan orang yang ngerti nada saja. Yang disentuh oleh Allah itu bukan orang yang paham tentang melodi, tentang musik, tetapi bahkan orang yang paling awam sekalipun, bahkan mungkin yang tidak berani mengungkapkan suaranya keras-keras. Kalau Allah itu hadir dalam puji-pujian, yang disentuh adalah semua orang yang dengan sepenuh hati membuatkan tahta puji-pujian untuk Dia. Maka menyanyikan lagu pujian tidak sama seperti menyanyikan lagu-lagu yang lain, dan itu berbeda. Mesti dengan sepenuh hati. Mesti tahu bahwa puji-pujian itu hanya untuk Tuhan, bukan untuk saya, bukan untuk jemaat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Allah bertahta, siapa yang disentuh? Setiap orang yang menyanyi, memuji, menyembah dengan hati, ia akan disentuh oleh Allah. Apa yang akan terjadi kalau seseorang disentuh oleh Allah? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ada sebuah syarat atau urutan kalau seseorang itu ingin mengalami Allah dalam puji-pujian. Sama seperti syarat ini adalah syarat yang umum. Andai kata saya kasih contoh, kalau orang ingin menikmati Gunung Bromo, ya, di Jawa Timur, di Pasuruan sana, di Pasuruan dan Kota Malang, orang kalau ingin menikmati senyata-nyatanya mesti pergi ke sana. Ia mesti berjumpa mata dengan Gunung Bromo itu, langsung dilihatnya Gunung Bromo itu. Setelah Gunung Bromo itu dilihatnya, ia menyadari bahwa ia sudah ada di dekat Gunung Bromo itu. Lalu ada pengalaman afeksi, ada pengalaman, oh cantiknya ya Gunung Bromo itu. Sampai ia melihat cantiknya Gunung Bromo itu, tanpa disadarinya matanya tertegun dan tidak pernah lepas dari pandangan menikmati Gunung Bromo itu.
Inilah urut-urutan pengalaman. Namanya mesti ada kontak atau hubungan. Ada relasi. Pertama ya, pengalaman kontak. Lalu yang kedua adalah pengalaman kesadaran. Pengalaman kognisi, pengalaman pikiran. Yang ketiga adalah pengalaman afeksi, pengalaman hati kita, perasaan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah pengalaman pasivitas. Pasivitas itu apa? Berdiam diri sebab ia sedang digelayuti oleh kemuliaan Allah. Mari kita lihat ayat yang terakhir, 2 Tawarik pasal yang kelima, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Surat 2 Tawarik pasal 5 ayat 11 sampai yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Semua imam yang ada pada waktu itu telah menguduskan dirinya tanpa mengikuti giliran kelompok masing-masing. Para penyanyi orang Lewi, yakni Asaf, Heman, Yedutun, serta anak-anak dan saudara-saudaranya, semuanya berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian linen halus dan dengan simbai, gambus dan kecapi, bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan suara yang terpadu, menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, simbal dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada saat itu rumah Tuhan dipenuhi awan. Imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan ibadah karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Sebuah pengalaman dengan Tuhan adalah sebuah pengalaman yang dilihat dan dialami oleh Daud. Karena itu ia berkata, padahal engkau yang bersemayam di atas puji-pujian Israel. Daud punya pengalaman bahwa dalam puji-pujian Israel itu Allah bertahta, Allah hadir. Allah itu adalah Allah yang pengaruhnya dapat dialami oleh orang-orang yang sedang memuji Dia. Pengalaman yang sama dialami setelah Daud wafat. Salomo mengalami sebagaimana yang kita baca ini. Imam-imam berkumpul, alat-alat musik disiapkan begitu rupa, penyanyi-penyanyi disiapkan begitu rupa, lalu memuji Allah. Dalam pujian dengan Allah muncul kesadaran Allah hadir dalam puji-pujian ini. Allah yang hadir dalam puji-pujian itu dialami, dirasakan, mendatangkan damai, mendatangkan sukacita. Dan yang terakhir, pasivitas. Ketika seluruh umat Tuhan dilawat oleh Allah, mereka tak mampu berdiri, mereka tersungkur berlutut dan tidak tahu lagi apa yang dilakukan selain memuji dan menyembah Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah hadir di dalam setiap pujian. Karena itu jangan remehkan pujian kepada Tuhan. Seorang teman saya bernama Yusar. Yusar adalah teman saya di kala kecil dan masa remaja saya. Dia sekarang sudah berpulang
kepada Tuhan di usianya yang sangat masih muda. Suatu saat ia bermain ke rumah orang tua saya, ya rumah saya juga. Ketika ia bermain, ia masuk ke kamar saya dan saya sedang memutar lagu tahun 80-an, ya kira-kira waktu itu tahun 80-an. Malu aku malu pada semut merah. Nah itulah ya. Tahu lagunya? Itu. Oh rupanya banyak yang sudah paham ini. Ini penggemarnya Obi Mesak semua ini. Saya sedang memutar lagu itu. Lalu Yusar ini berkata kepada saya, Den, kamu ini kok masih suka dengar musik dunia, katanya begitu. Saya masih ingat betul, saya tidak berdebat, saya tidak ngomong apa-apa. Demi untuk menghargai dia, saya matikan tape yang sedang saya memutar lagu itu. Tapi dalam benak saya terus bertanya-tanya, mengapa lagu dunia kok dilarang oleh si Yusar ini? Karena Yusar adalah seorang anak pendeta Pentakosta, tempat saya beribadah. Saya bertanya-tanya, toh saya tidak menghujat Tuhan dengan lagu dunia ini. Kenapa ya si Yusar melarang saya untuk, kok kamu masih suka dengar lagu dunia, katanya begitu. Kan tidak ada yang salah. Ini bukan lagu hujatan. Loh pikiran saya yang mulai kritis itu bertanya lagi. Apakah lagu kebangsaan Indonesia Raya juga termasuk lagu dunia? Kalau begitu bukankah sama juga tidak boleh dinyanyikan? Saya biarkan pertanyaan-pertanyaan ini tanpa jawaban ada dalam benak saya. Tapi suatu saat saya menyadari, meskipun lagu-lagu dunia yang tidak menghujat Allah boleh dinyanyikan, boleh, tidak salah. Karena itu Pak Ferry menyanyikan Peng Yu, ya. Lah itu ya. Tidak apa-apa. Karena itu Pak Bisker dan Pak Lukas suka menyanyikan lagu lagu Batak yang viral itu, Mardoholong, nah itu lah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tetapi saya mau katakan, lagu-lagu itu hanya sebatas dinyanyian, tidak akan pernah membawa kita pada perjumpaan dengan Allah. Boleh kita nyanyikan, tapi kita tahu batasnya. Saya pun masih menyanyikan sampai sekarang ini lagu-lagu nostalgia dan lain sebagainya. Sejauh lagu itu bukan lagu penghujatan. Tetapi saya menyadari bahwa puji-pujian dan hanya puji-pujian kepada Allah yang membawa saya, membawa jemaat Tuhan mengalami perjumpaan dengan Allah. Yang membuat hati, yang membuat kesadaran ini, saya memuji Allah, Allah hadir dalam pujian saya, dan itu mendatangkan damai sejahtera, itu mendatangkan kekuatan, itu mendatangkan sukacita. Dan ketika kita masuk kepada pasivitas, kita itu hanya bisa berdiam dan air mata kita mengalir, atau kita hanya bisa berlutut dan mengangkat tangan menikmati hadirat Allah yang luar biasa. Jemaat, saya rindu kalau Allah hadir dalam puji-pujian kita. Mari memuji Tuhan tidak dengan seperti menyanyikan lagu-lagu yang lain. Nyanyikanlah
dengan segenap hatimu, dengan kesungguhanmu kepada Tuhan. Amin. Nyanyikanlah, karena Allah berkenan hadir di atas puji-pujian umatnya. Ia berkenan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Apa kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Daud meminta tolong kepada Tuhan. Tuhan, jangan Engkau meninggalkan aku. Tuhan, jangan Engkau melupakan aku. Daud sedang menghadapi problem dan masalah. Tetapi satu hal yang tidak pernah berhenti dari dirinya adalah, padahal Engkau Allah yang bersemayam di atas puji-pujian Israel. Artinya apa? Allah yang kita puji-puji di tengah pergumulan hidup kita, di tengah-tengah masalah yang kita alami. Allah itu juga yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Allah itu juga yang tanpa pernah kita duga membukakan jalan untuk kita. Sebab ada kuasa dalam pujian. Amin. Ada kuasa dalam pujian. Jika tidak demikian, tidak ada orang yang bertobat jika mendengar pujian. Tapi kenyataannya, ada orang yang lewat gereja, tiba-tiba mendengar puji-pujian, hatinya disentuh, dan itu membawa dia datang kepada pertobatan. Jika tidak demikian, satu keluarga tidak akan pernah mengalami yang namanya perjumpaan dengan Allah kalau tidak ada puji-pujian dalam keluarga itu. Tapi kenyataannya, keluarga-keluarga yang suka melantunkan puji-pujian dan Allah bertahta dari puji-pujian itu, setiap anggota keluarga disentuh dan diubahkan oleh Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itu mari lantunkan pujian kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Lihatlah dan alamilah Allah hadir dalam puji-pujianmu, dan Allah melawat engkau dan saya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.